Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Baju Putih Situbondo secara geografis berada di ujung Pulau Jawa bagian timur. Mengunjungi pesantren ini dapat ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 30 menit dari pusat kota Situbondo, atau perjalanan kurang lebih 2 jam dari Bandara Belimbing Sari, Banyuwangi. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dirintis dan didirikan oleh Kiai Haji Raden Syamsul Arifin pada tahun 1914 Masehi dengan fasilitas seadanya sebagai tempat menimba ilmu putra dan putri warga sekitar. Di pesantren yang beliau rintis ini, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin meletakkan pondasi dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para santrinya dengan mengkaji kitab-kitab dasar dan turos salafus soleh. Beliau sangat menekankan agar para santri memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui bait-bait zikir aqwaid syaikat yang beliau gubah dalam bahasa Madura. Selanjutnya, sejak tahun 1951 sampai dengan 1990, estafet kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putra beliau, yakni Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Di masa kepemimpinan pengasuh yang kedua ini, perkembangan pesantren semakin maju pesat, termasuk pendirian Ma'had Ali di Ilmil Fiqh wa Usulih, yakni lembaga kader khusus untuk melahirkan generasi yang qualified dalam bidang fikih dan usul fiqh. Dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah inilah Kiai As'ad bersama abahnya, yakni Kiai Syamsul Arifin, selalu menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, menanamkan semangat dakwah dan perjuangan, sehingga terbentuklah barisan Palopor. Tidak hanya itu, pada masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Harismatik ini pun mengobarkan semangat jihad bersama ulama NU dengan membentuk pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Peran Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sangat vital dan sentral. Bahkan oleh Kiai As'ad, pesantren Sukorejo dijadikan sebagai pusat pejuang dan kawasan suci. Dari sinilah para da'i mubaligh dilatih dan ditempa dengan materi-materi kebangsaan dan kemiliteran, sehingga mampu melucuti tentara Jepang di Garahan pada bulan September dan Oktober 1945. Membantu dan mendukung penuh arek-arek Surabaya dalam perang 10 November 1945. Dalam strategi perang, para santri dan pejuang menggunakan strategi perang gerilya di daerah Karesidenan Besuki dari tahun 1945 sampai dengan 1949, serta dengan gemilang dapat menguasai gudang senjata dan mesiu di daerah Dabasah pada akhir Juli tahun 1947. Dalam catatan sejarah mempertahankan kemerdekaan, Pondok Pesantren Sukorejo diserang oleh Belanda sampai 2 kali, yaitu pada tahun 1947 dan tahun 1948. Tidak berhenti sampai di sini, peran Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sebagai pengasuh pesantren pada saat itu tidak tinggal diam untuk mengawal dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sikap politik kebangsaan dan kenegaraan. Tercatat, beliau pernah menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini, antara lain menjadi anggota konstituante Partai Nahdlatul Ulama, penasihat pribadi Wakil Perdana Menteri Idham Khalid, penasihat beberapa pengurus dan politisi Nahdlatul Ulama, sehingga pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam dilema perpecahan dan pertikaian, beliau mampu tampil gemilang bersama para ulama NU dengan meneguhkan Pancasila sebagai asas tunggal dan mengembalikan NU pada khitohnya pada Muktamar NU ke-27 yang dihelat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada tahun 1983-1984. Dari sikap, dedikasi,
perjuangan dan komitmen yang besar terhadap dunia pesantren dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia inilah, pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin. Pada masa kepemimpinan pengasuh ketiga, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo semakin meneguhkan perannya tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu-ilmu agama saja, namun juga sebagai benteng akidah dan budi pekerti generasi di masa yang akan datang yang luas, lentur, dan moderat. Pendidikan non-formal sebagai ciri khas pesantren seperti Bandongan dan Sorogan tetap dipertahankan sekaligus mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan berbasis sains dengan memegang teguh prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menurut Kiai Fawaid, 3 pilar standar kompetensi santri Sukorejo, yakni kefasihan membaca Al-Quran, penguasaan kitab kuning, dan akhlakul karimah, merupakan tradisi sekaligus nilai-nilai unggulan pesantren Sukorejo yang harus dijunjung tinggi dan tetap harus dipertahankan. Kalau tidak, maka Sukorejo akan berubah dan kehilangan esensinya sebagai pesantren. Agar tradisi pesantren tetap melekat di hati alumni Sukorejo, Kiai Fawaid selalu menekankan agar alumni tetap menjalin hubungan dengan pesantren Sukorejo. Para alumni diminta untuk berperan aktif di IKSAS. IKSAS merupakan satu-satunya organisasi santri dan alumni Sukorejo. Kiai Fawaid juga meminta agar para alumni menghadiri reuni alumni dan haul majmu' setiap tahun di Pondok Sukorejo. Tujuannya untuk memperkokoh ikatan ruhaniyah dengan kiai-kiai Sukorejo. Ibarat lampu diesel, Pondok Sukorejo merupakan mesinnya, sedangkan para santri merupakan lampu-lampu yang menerangi masyarakat dari kegelapan. Karena itu, lampu-lampu itu harus selalu nyambung dengan mesinnya. Untuk memperkokoh tali silaturahmi dengan masyarakat sekitar, mengasah ruhani, menciptakan ketenangan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Fawaid juga merintis Jam'iyah Istighosah setiap malam Jumat Manis dan tetap dilaksanakan pada periode khalifah selanjutnya. Estafet dilanjutkan oleh pengasuh keempat, yakni Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Pengetahuan dan pengalamannya ditempa dan dididik langsung oleh ulama-ulama berkaliber internasional di Rusaifah Makkah Al-Mukarramah, memberikan warna dan karakter yang kuat dalam kepemimpinannya. Dengan jumlah santri yang kini mencapai lebih dari 21.000 yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara, bahkan negeri tetangga di Asia Tenggara, semakin meneguhkan tekad yang kuat untuk tetap merawat dan meningkatkan kompetensi para santri. Dengan penguatan keilmuan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal seperti madrasah, qiraati, amsilatuna, tahfidz, pengajian Al-Quran dan kitab, serta pendidikan umum formal mulai dari tingkat dasar sampai pasca sarjana akan mampu mengantarkan santri mencapai kompetensi yang dibutuhkan, yakni fasih membaca Al-Quran, mahir membaca kitab kuning yang selalu dilandasi karakter santri yang unggul, yaitu giat, jujur, dan ikhlas, sehingga mampu berkhidmah di masyarakat baik dalam dunia pendidikan, dakwah melalui Nahdlatul Ulama, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dari sisi keilmuan dan manhaj, pesantren Sukorejo memiliki sanad keilmuan yang sama dengan Al-Azhar Syarif. Dalam bidang fikih, mengikuti madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Dalam bidang tauhid, mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf, mengikuti manhaj Imam Al-Junaid
Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Para guru Masyayikh Sukorejo adalah alumni Al-Azhar seperti Abuya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki dan Abuya Sayyid Ahmad Ibnu Muhammad Alawi Al-Maliki, serta masih banyak yang lainnya. Pesantren Sukorejo juga mengkaji Kutubut Turos, antara lain Ghayatul Wusul, Fathul Wahhab, Tafsir Jalalain, Ihya Ulumuddin, dan lain-lain, sehingga Islam yang diusung adalah Islam dengan nilai-nilai moderasi, mutawassithah. Untuk mempermudah wali santri dalam layanan keuangan, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menghadirkan Si Mantap, yaitu sebuah aplikasi pembayaran uang tahunan pesantren atau UTAP, SPP, dan biaya santri lainnya. Dalam bidang ekonomi, Pondok Pesantren memiliki BUMP atau Bidang Usaha Milik Pesantren, merupakan lembaga usaha ekonomi pesantren yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Raden Samsul Arifin, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Sumberjo, Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Bidang usaha milik pesantren memiliki usaha-usaha antara lain: 1. Usaha intern, yaitu kegiatan usaha yang berada di dalam pesantren dengan skala prioritas melayani kebutuhan santri, antara lain UD Asyarif, Kopondren Musaadah, dan pembayaran bisa dilakukan secara non-tunai melalui L-Santri. 2. Usaha ekstern, yakni kegiatan usaha yang berada di luar pondok pesantren dengan skala prioritas melayani kebutuhan umana dan masyarakat yang meliputi PT Hafaz, UD As-Salafi, Radio Basa FM, Klinik Idaman As-Adiyah, Dapur Cita Rasa Berkah, Pabrik Es Ma'un Barid, Air minum mineral kemasan P2S2.